Baiklah, eh, selamat sore, siang, malam kepada saudara-saudari sekalian. Pada pertemuan ini, saya sebagai host umum akan memberikan sedikit penjelasan materi tentang aplikasi media pembelajaran Azure pada pembelajaran khususnya fisika. Oke, jadi pada dasarnya media pembelajaran Azure itu adalah media pembelajaran yang fokusnya pada karakter siswa. Bagaimana mereka dapat dengan mudah atau nyaman dalam menerima suatu materi pembelajaran fisika. Dan mereka ini cenderung memiliki porsi selera masing-masing. Jadi sebagai tenaga pengajar, kita harus menganalisis dari sekian banyak media pembelajaran tersebut dengan metode Azure. Oke, singkatnya metode Azure itu adalah singkatan dari 6 huruf, yaitu huruf A, huruf S, huruf S, huruf U, huruf R, dan huruf E. Sehingga metode pembelajaran Azure ini memiliki 6 poin penting. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci ke-6 poin tersebut dengan menggunakan media. Oke, jadi yang pertama itu analyze learner. Artinya bagaimana seorang tenaga pengajar melakukan suatu analisa data terhadap karakter masing-masing siswa di dalam suatu kelas belajar tersebut. Semisal, umumnya peserta didik itu cenderung mudah memahami suatu penyampaian materi dengan mengaitkan langsung masalah yang terdapat pada pembelajaran fisika tersebut dengan kehidupan mereka. Contohnya begini, pada media yang pertama ini terdapat suatu kondisi dengan judul Applied Force atau aplikasi gaya. Ya, ini sebenarnya menjelaskan masalah yang paling umum lah ya. Masalah paling umum dari kehidupan mereka. Jadi itulah alasan saya mengapa memilih media pembelajaran tetapi dengan analisis metode Azure yang tertera sebagai berikut. Kemudian, untuk yang poin kedua yaitu state standard and objectivitas. Oke, artinya tenaga pengajar dengan analisis Azure ini harus menyampaikan apa sih tujuan, apa sih objektivitas atau bahan-bahan yang akan disampaikan pada pembelajaran tersebut. Semisal, di sini saya kan memilih media animasi untuk analisis Azure-nya. Nah, media animasi ini menurut saya sangat atraktif atau begitu mudah untuk menarik perhatian pelajar dalam memahami konsep fisika tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan state standard and objektivitas. Kemudian yang ketiga yaitu memilih strategi. Seperti yang saya katakan tadi, strategi ataupun media pembelajaran yang saya pilih itu adalah media kartun. Karena menurut saya tingkat atraktif media kartun terhadap perhatian siswa itu sangat tinggi. Sehingga saya lebih cenderung memilih analisanya dengan media kartun. Terus yang keempat, utilize technology, media, and material. Artinya, walaupun Azure itu merupakan suatu model pembelajaran, tetapi dalam suatu elemen model Azure itu harus ada yang namanya media. Bagaimana penyampaian materi tersebut tersampaikan
dengan perantaraan media. Itulah yang disebut pada poin utilize technology. Kemudian yang kelima yaitu require. Artinya di sini membutuhkan partisipan. Sudah jelas, yang namanya proses belajar mengajar itu secara otomatis membutuhkan partisipan dan tenaga pengajar juga. Kemudian yang terakhir yaitu evaluate and revise. Artinya tenaga pengajar butuh evaluasi terhadap proses pembelajaran yang terlebih dahulu dibuat. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana sih aplikasi pembelajaran Azure untuk media animasi. Oke, baik. Jadi, hal yang pertama diperhatikan yaitu pengenalan masalah. Di sini terdapat rentang gaya dari negatif 500 Newton hingga 500. Jadi, hal yang pertama itu kita beri masalah pada siswa tersebut. Saya ambil contoh ya. Mengapa pada percobaan yang pertama ini dengan beban 1 kubus dengan massa tidak diketahui, tetapi gaya aksinya diketahui itu sebesar negatif 182 Newton. Nah, dengan gaya negatif 182 Newton itu apakah berpengaruh terhadap percepatan, ataupun gaya-gaya yang mempengaruhi lainnya? Nah, itu yang menjadi masalah. Terus, mengapa jika dibiarkan terus balok tersebut bergerak, semakin lama akan semakin berkurang? Itu pada intinya yang menjadi inti pokok dari masalah untuk animasi berikut. Kemudian langkah kedua yaitu memberikan sedikit pencerahan atau guidance, petunjuk di mana mereka akan mengembangkan lebih lanjut bagaimana sih untuk pemecahan masalahnya. Jadi di sini kita membutuhkan sedikit pencerahan mengenai mengapa kubus tersebut semakin lama jika dibiarkan terus-menerus akan berhenti. Artinya V percepatan itu sama dengan 0. Nah, kita kembali ke animasi. Kita berusaha untuk membimbing siswa menemukan jalan permasalahannya. Caranya seperti ini. Ini menggunakan satu beban. Bagaimana jika kita menggunakan 2 beban? Apakah gaya yang diperlukan semakin besar atau semakin kecil? Nah, setelah memberi sedikit guidance atau petunjuk yang sedemikian rupa, kita analisis sesuai animasinya. Nah, demikian. Pada bagian ini, awalnya ketika dengan 2 massa didorong itu terasa sangat berat atau jangka waktunya untuk memulai pada kecepatan maksimum itu sangat minim. Artinya kita mendapat satu kunci penting, yaitu semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan. Akibatnya gaya gesek akan semakin besar pula akibat beban tadi. Nah, yang dimaksud dengan gaya gesek itu adalah
gaya di mana yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi kita. Jadi pada kondisi ini kita menginfluencing siswa untuk menemukan apa sih sebenarnya konsep gaya gesek tersebut. Nah, kemudian kita menambah beban yang ketiga. Kemudian didorong dengan gaya tertentu dan ditunggu dalam beberapa detik. Nah, pada bagian ini balok tersebut ketika didorong tidak bergerak lagi. Artinya, ketika masa balok 1, masa balok 2, dan masa balok 3 dihubungkan atau digabungkan dan didorong dengan rentang gaya 500 Newton, itu tidak bergerak. Artinya di sini kita sedang mengarahkan siswa terhadap logika mereka. Apabila kita menanya mereka mengapa hal tersebut terjadi, mereka itu secara otomatis akan menjawab alasannya itu berpacu pada hipotesis pertama, di mana jika massa suatu benda semakin besar, maka gaya yang dibutuhkan semakin besar pula. Dan gaya gesek atau gaya yang berlawan arah dengan gaya aksi kita akan semakin besar pula. Nah, dari sini mereka dapat membuat suatu teorema atau hipotesis sederhana. Artinya, massa tersebut akan berbanding lurus dengan gaya, baik gaya aksi ataupun gaya gesek. Oke. Untuk membuktikan hal tersebut, kita mengajak siswa dengan menggunakan animasi ini, yaitu mengurangi beban. Nah, kemudian kita berikan suatu aksi. Ternyata bergerak. Artinya, dengan pengurangan beban tadi, maka gaya yang dibutuhkan juga akan semakin kecil. Jika kita mendorong suatu benda atau objek dengan gaya yang kecil atau minimal, itu artinya kita sedang bekerja pada beban yang sangat ringan. Nah, sudah terbukti bahwa massa itu akan berbanding lurus dengan gaya. Semakin besar massa, semakin besar gaya yang dibutuhkan. Demikian pula, semakin kecil massa yang terjadi atau tersedia, maka gaya aksi ataupun gaya gesek itu akan semakin kecil. Itu untuk hipotesis yang pertama. Nah, dengan metode Azure ini, kita dapat menyimpulkan bahwa siswa akan semakin mudah dalam menganalisis suatu permasalahan fisika hanya dengan animasi, walaupun mereka tidak terjun langsung atau melakukan langsung praktik tersebut. Jadi, manfaat dari Azure ini ya fokusnya pada karakter siswa atau bagaimana siswa tersebut dapat dengan mudah menerima suatu hipotesis, menerima suatu masukan tanpa paksaan dari pikiran mereka masing-masing. Jadi, dengan adanya 6 poin model pembelajaran Azure tersebut, maka terbentuklah yang namanya model pembelajaran dengan metode Azure atau model pembelajaran yang titik fokusnya pada karakter siswa. Di sini saya memilih animasi karena menurut saya animasi itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan mudah dipahami. Walaupun minimal dengan rumus, artinya siswa akan semakin mudah menerima konsep dengan baik. Itulah alasan mengapa saya memilih model pembelajaran Azure
dengan media animasi atau kartun. Demikian pembahasan saya mengenai aplikasi model pembelajaran Azure. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.